Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya.
Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Allah Roh Kudus mengurapi kami. Kami juga memohon belas kasihan Allah Bapa di sorga mengampuni kami dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya berada di hadapan Bapa kami ada dalam keadaan yang berkenan. Sampaikanlah firman-Mu, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan yang harus benar-benar kita perkarakan dengan serius adalah, apakah kita bersedia mengikut Tuhan? Artinya begini, selama ini kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai orang percaya, tetapi persoalannya adalah di dalam perjalanan kehidupan kita, kita belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Karena orang percaya atau orang Kristen yang mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan adalah orang-orang yang sudah tidak lagi menaruh hatinya kepada kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Perhatikan itu saudaraku. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa karena kita ini orang Kristen, karena kita ini orang percaya, lalu kita berpikir kita sudah mengikut Tuhan. Saya harus katakan belum tentu. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang menjadi orang Kristen atau orang percaya, kekristenan kita itu kan terjadi secara otomatis. Kenapa saya katakan terjadi secara otomatis? Sebab kita dilahirkan dari orang tua yang sudah beragama Kristen. Pada akhirnya, secara otomatis kita menjadi orang Kristen. Kita mengaku diri sebagai orang percaya. Tetapi persoalannya adalah ketika kita menjadi orang Kristen, kita juga harus mengerti bahwa Kristen itu artinya sama seperti Kristus. Nah, ini yang harus kita perkarakan. Apakah kehidupan kekristenan kita sudah sama seperti Kristus? Kalau saat ini kita memeriksa hidup kita dan ternyata yang kita temukan adalah hidup kita belum benar-benar sama seperti Kristus, itu artinya kita belum mengikuti Yesus. Kenapa saya katakan kita belum mengikuti Yesus? Karena selama ini kita hanya menjadi orang Kristen, tetapi kita masih membiarkan hidup kita terikat dengan dunia ini. Kita masih membiarkan hati kita tertuju kepada berbagai kesenangan hidup dunia yang masih ingin kita nikmati. Nah saudaraku, kekristenan yang sama seperti Kristus itu berarti kita sudah tidak boleh lagi terikat dengan dunia ini. Kalau kita berkata kita mengikut Yesus, berarti kita harus mengikut jejak hidupnya, cara hidupnya. Kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Satu hal yang harus kita mengerti secara benar, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di sorga memilih kita, memanggil kita untuk kembali kepadanya. Lalu ketika kita mengerti bahwa di dalam Tuhan Yesus kita sudah ditebus dari segala pelanggaran salah dan dosa, dan oleh kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, firman Tuhan katakan bahwa kita dilahirkan kembali. Artinya oleh kasih karunia yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah Bapa di sorga. Persoalannya adalah ketika kita sudah kembali menjadi orang yang dibenarkan, maka kita harus menjaga kebenaran hidup itu sampai di ujung kehidupan kita. Artinya kalau kita tahu kita sudah dibenarkan, maka kita harus berjuang
untuk tidak berbuat salah lagi. Kita harus berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi. Kita harus berjuang untuk hidup benar-benar sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini dalam keadaannya yang sama dengan manusia. Oleh sebab itu, saat ini kita harus jujur memeriksa hidup kita. Kita dipanggil di dalam Yesus. Ketika kita dipanggil, apakah kita mau meninggalkan kehidupan kita yang lama, lalu kita berjalan bersama dengan Yesus, mengenakan kehidupan yang baru? Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan yang lama itu kehidupan yang mana? Kehidupan yang lama itu adalah kehidupan yang kita warisi dari nenek moyang kita, yang firman Tuhan katakan sebagai kehidupan yang sia-sia. Firman Tuhan katakan begini, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Karena kita ditebus di dalam Kristus, kita ditebus dengan darah yang mahal. Darah yang mulia Tuhan Yesus Kristus, yang firman Tuhan katakan sebagai darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kalau kita mengerti akan hal ini, lalu kita memeriksa hidup kita sebagai orang Kristen, kita belum benar-benar hidup sama seperti Kristus, itu artinya kita masih tinggal di dalam kehidupan yang lama. Kalau kita tetap tinggal di dalam kehidupan yang lama, kita tidak bisa diselamatkan di dalam Kristus. Kita harus hidup dengan kehidupan yang baru, hidup yang sama seperti Kristus, supaya pada akhirnya kehidupan kita boleh ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Tetapi ingat baik, ketika kita mengambil keputusan untuk mau sungguh-sungguh hidup sama seperti Kristus, kita tidak boleh lagi mengikatkan diri kita dengan apapun yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan begini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ini yang ditulis di dalam Ibrani 12 kalau kita membaca ayat 1. Kata beban yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 1 itu menunjuk kepada berbagai keinginan-keinginan diri, hawa nafsu diri yang masih mengisi bejana hati kita. Inilah yang membuat kita masih ingin menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Jadi kalau orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, ia harus menanggalkan segala beban dan dosa. Artinya menanggalkan semua keinginan-keinginan diri, tidak boleh mengikatkan dirinya dengan berbagai keinginan apapun, dan harus berjuang di sepanjang hari hidup kita. Kita tidak boleh berbuat salah, kita tidak boleh berbuat dosa lagi, saudaraku. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28 dan ayat 29, firman Tuhan katakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29 dikatakan, pikul lekuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, artinya ketika kita bersedia mengikuti Yesus, berarti kita harus melepaskan diri kita dari semua ikatan dunia ini. Apapun bentuknya, kita harus melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini. Kalau kita masih membiarkan hidup kita, membiarkan hati kita terikat dengan dunia ini, maka kita tidak akan bisa mengikut Tuhan Yesus Kristus.
Dengan kata lain, kita tidak pernah berjalan di jalan kebenaran. Orang yang tidak berjalan di jalan kebenaran, mengikut jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, ia tidak akan pernah sampai di rumah Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya kita tidak bisa sampai ke rumah Allah Bapa di sorga kalau kita tidak mengambil keputusan untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan perjuangan ini tidak gampang, saudaraku. Orang yang benar-benar merindukan Tuhan dan kerajaannya, ia harus memilih untuk melepaskan ikatan dari dunia ini, lalu berjalan mengikuti jalan hidup yang sudah ditunjukkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, supaya pada akhirnya kehidupan kita boleh ditemukan tetap ada dalam kebenaran. Ketika di ujung hidup kita ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, barulah kita layak diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Saya akan mengakhiri renungan ini dengan satu pertanyaan yang harus kita jawab pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah, bersediakah kita berjalan mengikut Tuhan Yesus? Saya tidak tahu apa yang saudara jawab, tetapi secara pribadi saya memilih untuk mengikut jejak hidupnya. Itulah kenapa saya sering berkata, hari-hari ini saya berjuang di dalam hidup ini untuk mempersiapkan hari kematianku dengan indah di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Seharusnya kami memilih untuk mengikuti jejak hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kalau selama ini kami masih terikat dengan dunia ini, kami mohon belas kasihan Bapa mengampuni kami semua. Kami mau berjuang untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Lalu kami mulai mengarahkan kehidupan kami berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, yaitu hidup melakukan kehendak-Mu ya Allah di sepanjang sisa umur hidup kami, supaya pada akhirnya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Lalu saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua dan memberkati hidup kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.